ketika data yang digunakan untuk belajar salah, maka dampaknya akan salah semua. Ini pernah kejadian misalnya salah satu mesin ronsen di Amerika dulu pernah kejadian, dia menggunakan AI untuk mengendalikan seberapa besar intensitas sinar X yang ditembakkan ke dada seorang pasien yang mau difoto ronsen. Ternyata data yang diajarkan salah. Akibatnya apa? Memakan korban jiwa karena sinar X yang terlalu besar yang ditembakkan, dadanya kebakar dan meninggal. Ada sekitar sampai 5 orang yang meninggal. Setelah diteliti, ternyata apa? Data yang digunakan untuk mesin ronsen tadi yang pakai AI tadi belajar itu datanya salah gitu. Sehingga datanya salah, akibatnya dia memberikan sinar laser yang lebih besar kepada seseorang dan itu mati itu. Jadi sama, semua AI dasarnya adalah bias tadi. Atau contoh yang lain misalnya nanti kalau kita sudah punya mobil tanpa sopir, kita ajarin salah. Kalau jalan jangan sebelah kiri, kita jalannya sebelah kanan. Oh, dia akan jalan sebelah kanan dan nabrak-nabrak dan celaka semua. Atau kita ajarin lampu merah hijau itu ya, merah kuning hijau. Kita ajarin kalau merah jalan terus, kalau hijau berhenti. Wah, pelajarannya salah kan? Ya dia akan ngikuti itu gitu. Nah, jadi bias itu yang sekarang menjadi problem. Makanya sebenarnya ada 5, Pak, selain bias itu ya. Selain bias itu yang kedua adalah masalah AI itu tidak pernah bisa menjelaskan ketika dia melakukan keputusan itu. Kalau ditanya kenapa, dia nggak bisa jelaskan. Ya saya putuskan begini aja gitu. Jadi masalah transparansi terhadap proses berpikir. Yang ketiga ada masalah security. AI kan bisa dihack. Jadi kalau AI ini diretas oleh hacker, maka bisa kacau nih, kesimpulannya bisa salah, bisa melakukan tindakan salah. Misalnya mobil tanpa sopir tadi. Di tangan seorang hacker, misalnya saya lihat ada mobil tanpa sopir lewat, saya hack nih mobilnya, supaya nabrak. Bisa terjadi itu nabrak. Kayak di film itu loh, Die Hard itu, yang pesawat harusnya mendarat malah nabrak landasan misalnya. Nah yang keempat adalah masalah sosial. Bahwa manusia itu bagaimanapun juga akan terikat pada manusia yang lain. Nah, yang kelima, ini karena waktunya jadi nggak bisa saya semuanya. Yang kelima masalah legal tadi, aturan-aturan. Nah, 5 ini yang bermasalah, makanya bias itu bisa diatasi kalau kita nanti punya yang namanya peraturan perundang-undangan tentang AI. Misalnya data yang dipakai belajar harus apa. Jadi sama dengan inilah pelajaran sekolah SD misalnya. Buku yang dipakai belajar harus buku yang mana. Kan kita nggak boleh ngajari anak kita, anak SD itu buku pelajaran yang sesat misalnya. Nah, karena anak kita akan sesat juga. Jadi prinsipnya sama, Pak. Jadi bias itu bisa terjadi bukan hanya pada AI, pada kehidupan kita saja bisa terjadi gitu. Misalnya contohnya dalam kehidupan kita misalnya radikalisme misalnya. Kan banyak anak-anak menjadi radikal karena belajar ngajinya salah. Belajar ngajinya ke tempat yang salah. Atau belajar pada ustadz yang salah. Akibatnya jadi radikal dia. Misalnya kalau mati nanti, kalau saya meledakkan tubuh saya, kalau mati saya masuk surga, dapat istri 72 bidadari. Nah, ya itu kalau mati syahid perang iya, tapi kalau mati meledakkan gereja, meledakkan masyarakat umum, ya nggak akan masuk surga lah gitu kan. Tapi kan banyak yang kita tersesat karena bias tadi. Jadi AI juga mengalami yang sama, makanya perlu dibuat aturan dan undang-undang untuk mengatur itu. Oke. Cukup ya Pak Sudarman, jelas ya. Oke, baik, terakhir ya, kita dengarkan ada Pak Marcelo. Ya, Pak Marcelo mau langsung tanya? Halo? Ya sih, sekaligus saya mau ini ya, karena saya baru kali ini ikut, jadi itu agak bingung-bingung. Gitu. Kenapa Pak? Begini, saya baru kali ini ngikut, makanya saya bingung-bingung gitu, sempat ikut hilang lagi gitu. Oh, oke, sinyal ya. Bukan itu ini. Ya. Begini, saya pernah baca artikel hukum online yang menyatakan bahwa AI itu sudah lulus ujian advokat dan menjadi advokat. Nah, kemudian saya pernah ngikut kursus konsultan hukum yang menyatakan bahwa AI itu mereka pakai untuk hanya membantu pekerjaan mereka gitu. Cuman ya enaknya nggak perlu keluar rumah atau apa gitu. Nah itu menurut Anda bagaimana?
dengan klien itu. Dan kedua tadi kan ngomong mengenai etika AI, undang-undang tentang AI. Nah, di Indonesia sekarang sudah muncul undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, ini bagaimana? Apakah ini undang-undang AI ini nantinya bisa menyatu, bisa sejalan dengan undang-undang yang lain atau tidak? Seperti undang-undang internet transaksi elektronik, undang-undang perlindungan data pribadi itu bisa sejalan atau tidak? Atau apakah akan berantakan gitu? Dan saya dengar itu, dan saya mau tanya secara jujur deh, kalau misalnya AI itu ada, apakah profesi hukum itu akan hilang atau tidak? Kelihatannya Bapak ketakutan hilang profesi ya. Ya dong. Oke, Iya. ya, gimana Pak Prof? Ya itu ini, gimana? Iya, jadi ini Pak, memang di Amerika sendiri itu banyak sekali konsultan hukum yang sudah menggunakan AI. Kenapa? Karena sistem persidangan di sana kan menggunakan sistem juri. Jadi ketika saya membela klien saya harus bikin pidato. Makanya kalau kita lihat film-film hukum Amerika itu kan pengacara itu jagoan pidato. Wah, makanya salah satu yang dikuasai oleh mungkin Bapak kan bidang hukum ya, adalah retorika. Kalau di Indonesia kan beda, Pak. Kita sistemnya kan bukan juri. Jadi pengacara, coba kita lihat sidang pengadilan kita membosankan, Pak. Kalau di Amerika itu, wah kalau pidato kan pengacara itu hebat. Sehingga orang yang salah bisa jadi tidak salah, karena Pak pengacaranya hebat pidatonya. Nah, menyusun pidato inilah menggunakan AI, Pak, kalau di Amerika. Kalau kita nggak perlu, kita dengan sistem kita yang sekarang ini, coba Bapak lihat kan kalau membaca, tapi jangan saya lupa membacakan, Pak, jangan lupa saya potong dulu. Memang sih di bidangnya ini, tetapi Indonesia perlu menyusun pledoi atau pembelaan atau pembelaan. Nah itu bagaimana? Saya tahu, Pak. Dan belakangan, sebentar Pak, jangan kaget. Mohon maaf ya Pak, kalau saya nanya, ya saya nanya tuh sebenarnya menantang Bapak untuk mengeluarkan seluruh kemampuan Bapak untuk menjawab pertanyaan saya. Jangan kaget. Oke, tapi Pak Marcelo kita tidak berdebat di sini ya Pak. Jadi begini, ya, kalau Pak. misalnya kita mesti berdebat, kenapa enggak? Nah, kita tidak perlu berdebat, Pak. Bapak kalau mau berdebat, saya forumnya bukan di sini. Jadi maaf gitu, Pak Marcelo. Tetapi yang jadi masalah di Indonesia karena ini kan mereka menggunakan teknologi. Nah itu bagaimana itu? Ya, tolong didengarkan Pak Marsudi dulu ya. Saya sampaikan tadi, Pak. Memang Indonesia itu kita membuat pledoi. Tapi coba Bapak lihat pengacara Indonesia kalau membaca pledoi kan kayak dibaca aja kan. Beda dengan pengacara Amerika kan. Kalau Amerika itu kan betul-betul retorikanya keluar gitu. Nah, kenapa? Karena sistemnya pakai juri, harus meyakinkan juri. Kalau kita kan pengadilan kita meyakinkan hakim, bukan meyakinkan juri kan, beda kan. Nah, sehingga mereka perlu bantuan AI yang AI itu bermanfaat betul di sana di hukum itu karena apa? Karena dalam menyusun pidato pembelaan, bukan pledoi, Pak. Kalau pledoi itu bukan pidato pembelaan, hanya pembelaan aja. Kalau misalkan pidato harus intonasinya harus seperti apa, kemudian gayanya seperti apa. Nah, itu AI sangat membantu. Indonesia belum sampai tahap ke sana, tapi suatu saat akan ke sana juga. Jadi barangkali dan bukan hanya bidang hukum, Pak. Kemarin tes terakhir di Australia, AI ChatGPT khususnya, itu lulus ujian kedokteran, Pak. Dan nilainya A sempurna, tidak ada satu pun salah. Bayangin aja, lulusan terbaik dokter di Australia saja nggak ada yang dapat 100. Ini ChatGPT dapat nilai 100, Pak, untuk kedokteran yang lebih rumit dari hukum. Nah, artinya apa? Inilah yang harus kita antisipasi. Suatu saat ini akan terjadi juga di Indonesia. Bagaimana tadi misalnya AI menggantikan pengacara, AI menggantikan dokter, AI menggantikan akuntan dan sebagainya. Makanya kita harus berubah, Pak. Jadi pengacara-pengacara di Amerika, meskipun dia sudah menggunakan AI, jadi hampir separuh dari konsultan hukum Amerika itu sudah menggunakan AI, tapi tetap ada pengacara manusianya. Jadi AI menjadi alat bantu. Jadi pengacara di sana harus memahami AI. Nah, nanti kalau masuk Indonesia, saya kira kantor-kantor hukum, termasuk Bapak, nanti harus tahu tentang AI, sehingga bisa memanfaatkan AI untuk profesi kita. Jadi sama dengan tadi cerita saya, akuntan, itu bisa memanfaatkan software akuntansi untuk profesi
dia sebagai akuntan. Software akuntansi tidak akan pernah bisa menggantikan seorang akuntan. AI tidak akan pernah menggantikan dokter. AI tidak pernah menggantikan pengacara, tapi membantu pengacara, membantu dokter, membantu akuntan di dalam pekerjaannya menjadi lebih mudah, gitu loh. Jadi kira-kira gitu aja Pak mempermudah. Yeah. Jadi nggak usah kita khawatir nanti kita akan semua jadi pengangguran karena semuanya AI. Nggak sampai seperti itu lah. Karena tadi AI boleh dia punya pengetahuan, tapi dia tidak punya kebijaksanaan. Dia tidak punya wisdom. Oke. Baik, saya rasa cukup jelas ya Pak Marcelo ya. Oke, terakhir Pak Prof minta tolong mungkin bisa kasih closing statement nih Pak. Menarik sekali nih, waktunya sudah cukup ini kita. Halo. Baik, jadi Bapak Ibu peserta diskusi malam ini, AI salah satu bentuknya ChatGPT adalah teknologi masa depan. Karena itu Bapak Ibu harus siap menghadapi dan siap mempelajari. Mempelajari ChatGPT gratis dan gampang. Tinggal masuk ke websitenya, Bapak Ibu sudah mulai bisa ngobrol dengan dia. Termasuk bisa membuat puisi, bisa membuat lagu, membuat karangan, bahkan banyak sekali ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibantu oleh ChatGPT. Salah satu bentuknya ChatGPT. Di samping ChatGPT ada lagi yang lain. Bahkan Google itu sebenarnya kan mengeluarkan lebih canggih lagi, Pak. Namanya Bard. Bard itu katanya lebih canggih lagi. Bisa bukan hanya membuat teks, bisa membuat gambar. Jadi kita bisa minta Bard, buatkan gambar saya sedang menggendong kucing. Dibuatkan gambar menggendong kucing. Padahal seumur-umur saya nggak pernah gendong kucing gitu. Atau buatkan gambar saya sedang bersalaman dengan Pak Jokowi di depan Istana Negara. Dia bisa bikin fotonya itu seolah-olah saya bersalaman dengan Presiden. Nah, teknologi ini akan seperti itu, mau tidak mau kita akan hadapi. Jadi tidak bisa kita lawan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan. Jangan sampai kita disalahgunakan oleh teknologi dan jangan juga kita sampai menyalahgunakan teknologi. Tapi teknologi gunakanlah untuk membantu pekerjaan kita. Jadi Bapak Ibu yang di sini ikut profesinya apapun juga, silahkan mencoba AI yang paling gampang sekarang adalah ChatGPT, itu paling gampang. Karena cuma masuk websitenya, daftar, sudah bisa langsung tanya jawab. Kalau malas masuk websitenya, di Play Store ada apps-nya, install aja di HP Android atau iPhone kita, sudah Bapak Ibu bisa langsung tanya jawab, mau nanya apa saja, nanti Bapak Ibu bisa kaget, dia bisa menjawab, dan bukan hanya tanya jawab, bahkan nyuruh bikin resep nasi goreng yang enak, bisa bikin lagu, bisa bikin puisi, itu bisa dilakukan. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu belajar mengenali dulu. Nanti kalau ada yang lebih canggih, jadi sudah nggak kaget, sudah terbiasa. Gitu. Jadi closing statement-nya adalah AI adalah teknologi masa depan, jangan dilawan, mari kita peluk dan kita manfaatkan. Oke, terima kasih Pak Prof Marsudi. Ini hari ini luar biasa, banyak insight yang kita dapatkan ini ya. Oke, terima kasih ya Pak Prof ya. Sama-sama. Saya minta maaf karena nggak bisa pakai presentasi karena sedang ya, di luar apa-apa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Semoga dengan kebaikannya Pak Prof ini, Pak Prof ya diberikan kesehatan, kebahagiaan dan berkah melimpah terus ya Pak. Oke, baik.